Nah, buktikan dari Alkitab. Mengatakan Yesus kamu bukan Bapa. berdasarkan Alkitab, sementara Tritunggal berdasarkan bapak-bapak gereja, seakan-akan Iya, itu mana? menunjukkan bahwa Buktikan. bapak-bapak gereja tidak mendasarkan diri pada Alkitab. Ya Itu kan buktikan, kesesatan ada berpikir tidak? namanya, Maliki. Kamu Tertulis yang di buktikan, mana? Maliki. Kamu yang menyatakan. Kenapa lawan bicaramu yang jadi kau tuntut membuktikan? Loh, Kamu yang kamu menyatakan. berkata, kamu bicara Bapak Gereja pengajarannya dari Alkitab. Kan? Kamu berkata pengajaran Bapak Gereja dari Alkitab. Di Kamu mana tadi di Alkitab? menyandingkan pemikiranmu dengan pemikiran Bapak Gereja. Kamu bilang kamu dari Alkitab, Tritunggal dari Bapak Parah. Gereja. Ini orang ini nggak Buktikan bisa bahwa diskusi. apa yang diajarkan Bapak Gereja tidak dari Alkitab. Itu tugasmu, karena kamu yang menyatakan itu. Oke. Saya buktikan. Oke. Di dalam Bisa Alkitab, diskusi nggak kamu ini, Malikin? di dalam Alkitab tidak ada perkataan secara tekstual, secara tersurat, Yesus bukan Bapa. Tidak ada. Nah, Bapak Gereja itu dapat dari mana? Kan dari bisikan iblis. Coba kamu buktikan dari Alkitab kalau ada bahwa Yesus bukan Bapa. Bapak Gereja dapat dari mana Yesus bukan Bapa? Buktikan dulu, Kan dari bisikan Tritunggal iblis. itu dari bisikan iblis. Buktikan. Oke, buktinya apa? Menolak Yesus bukan Buktikan Bapa. dulu dari bisikan Ya, iblis. itu. Buktikan. Aduh, Bapak Gereja mengajarkan Yesus bukan Bapa. Tidak ada dalam Saya Alkitab. mengajari kamu, Malikil, supaya berhati-hati bernarasi. Itu yang sedang saya ajarkan ke kamu ini, Malikil. Supaya bicara itu punya poin, tidak sembarangan, Malikil. Itu yang sedang Ya, saya lakukan kalau kepadamu. you sekarang buktikan di Alkitab di mana Yesus bukan Bapa. Ayo. Kalau nggak ada, berarti Bapak Gereja itu dibisikin oleh iblis untuk mengajarkan Marlon. Filipus dia, Bang Maliki. Filipus lah dia, Bang Erdi. Ini Tritung ini manusia-manusia halu. Ajarannya semua halusinasi. Jadi Tritunggal itu sama seperti monyet. Di Afrika, orang-orang Afrika kalau mau menjebak monyet, mereka itu Sadis kamu, Malikil. Gini-gini aja, di abad modern aja nih, Michael Severtus. Michael Severtus itu di anatema sampai dia dibakar di tengah lapangan gara-gara dia menulis buku The Error of the Doctrine Trinity. Apakah itu pengajaran Tuhan? Gara-gara hanya bilang doktrin Trinitas error, lantas dia Sama, kamu sama Umar, kamu sama kok Umar. sama. Loh, harusnya Anda bikin Buktikan antitesis yang dong. persekusi itu Bapak Gereja. Kan itu Lah, yang konteksnya. menganatema siapa? Yang suka menganatema Yang siapa? Yang suka menganatema siapa? Bahkan Anda aja nggak ngerti loh Bapak Gereja. Anda tahu nggak sih siapa-siapa Bapak Gereja? Kan Anda nggak tahu. Gak usah lari ke situ topiknya ya ampun. Loh, Kan lompat-lompat. Kan sama kamu sama Malikil. gini, kok sama Malikil gini. Ketika di era masa lampau ada yang menolak doktrin Trinitas, di anatema nggak? Di Di anatema anatema. nggak? Yang menganatema Ya. siapa? Menganatema siapa? Yang Bapak mana Gereja tema? bukan? Ya tergantung Yang menganatema Bapak Gereja bukan? argumen Bapak Gereja itu Argumennya. dipakai untuk Diaskoros, gua sebut nama nih. Diaskoros dibidatkan nama siapa? Diaskoros dibidatkan nama siapa? Ayo, Diaskoros itu kan Kristen. Dia dibidatkan nama siapa? Sama Paus? Paus siapa? Bapak Gereja bukan? Kan, itu Gimana? bapaknya Marlon. Oh, bapaknya Marlon. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Filipus. Kalau sekian iya, lama. iya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, kan gitu. Simpel Iya aja. bener Bang Kenzo. itu makanya saya katakan bisa mengantema bisa, tapi yang persekusi siapa? Lah ya Bapak Siapa Gereja lah. Arius Lah, itu diperkesu yang Arius buku-bukunya dibakar sama siapa? Sampai dia diasingkan siapa? Bapak Gereja bukan?
Itu yang di era masa lampau. Arius, Diaskoros, Michael Severtus. Siapa? Itu ada perbedaannya di situ ya, Arius sama Bapak Gereja itu ya, Bang ya, berarti ya. Iya. Mm-mm. Hmm. Terus di konsili Efesus, makanya ada gereja non Efesus. Di konsili Kalsedon ada gereja non Kalsedon. Siapa itu kalau bukan bapak-bapak gereja? Tujuannya apa? Mungkin mereka ini nggak mau ada yang lain selain dia. Iya. Mungkin itu ada Iya. berhubungan Supaya juga dengan satu- kekuasaan kali ya. Kekuasaan Supaya kali satu ya di situ. pengajaran Bang Kenso. Iya, satu pengajaran. Iya. begini Berbagi ada kawan-kawan. keuntungannya ya untuk Fakta yang terjadi saat ini, sekalipun orangnya itu, kalau kamu bilang dipersekusi, diasingkan dan lain sebagainya, faktanya sekarang ajarannya nggak mati kan? Buktinya apa? Orang-orang seperti Malikil ini masih ada hingga pada saat ini. Ya Pencetus seharusnya sabar kamu dulu. juga belajar Sabar sebelum dulu. ada Pencetus ada Trinitas itu narasi siapa? itu bisa aja dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Marlon. Tapi Itu- ajarannya, pikirannya itu nggak akan pernah mati. Marlon, Begitu kata loh. Tuhan Yesus, Hah? lalang dan gandum. Buktinya biarkan apa? tumbuh Buktinya bersama. apa? Malikil dan teman-temannya masih eksis pada saat ini. Ya kau Artinya bantah, apa? jangan serang pribadi. Ajaran yang di anatema itu tidak mati ajarannya. Pencetusnya Iya. bisa saja meninggal dunia, tidak harusnya ada kau dunia ini. bantah. Kau Tapi bantah secara ajarannya masih akademis. ada. Iya, Ajarannya kau masih bantah dulu ada. lah. Weh, jejer 3. Udah selesai perbantahan itu udah selesai. Perbantahan itu Selesai udah dari selesai di mana? zaman bapak-bapak Kau gereja. bantah dulu. Kau bantah dulu. Apologet dulu. sekarang itu hanya mengulang Udah, apa yang jangan diajarkan oleh beretorika. bapak gereja karena Nggak perlu lah argumen kau yang beretorika. sama digunakan untuk menganatema ajaran yang sama, ajaran seperti Malikil ini. Siapa yang ngajarin Itu pakai Tritunggal? dasar yang sama dengan Yang apa yang ngajarin diajarkan Tritunggal bapak-bapak siapa? gereja. Enggak, yang ngajarin Begitu. Tritunggal siapa? Yang ngajarin Tritunggal. Sekalipun siapa? orang pencetusnya tidak Diem dulu lah kau. Gua tanya yang ngajarin Tritunggal siapa? Kau jawab dulu itu. Banyak kali bacotnya Tritunggal di sini nih. Coba jangan Ya, kalau ajaran beretorika kan, dulu. kalau ajaran kan ya baik yang mau sesat mau nggak sesat juga sampai akhir dunia juga kan pasti ada. Cuman kan seperti Bang Malikil, gandum dan ilalang itu kan nanti akan dipisah. Ending finalnya kan di sana. Kan Iya. seperti itu. Nah, Dibiarkan tumbuh bersama. betul. Iya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kesesatan dengan yang kebenaran itu masih tetap ada, kan begitu. Oke, Iya. gini. Iya Kesesatan itu dengan dasar apa? Nah, gini, Anda kan menganggap orang yang percaya Yesus Bapa dengan dasar pandangan Bapak gereja, ya kan? Tidak ada dalam Alkitab kan? Nah, berarti Anda adalah pengikut Bapak gereja. Nah, kita Yang memandang kamu Anda- maksud tidak ada dalam Alkitab apa Malikil? Saya sudah kamu bilang. dengar dulu. Siapa menarasikan, dia mempertanggungjawabkan. Kok Iya, Udah, kamu gini, itu gini di aja, mana-mana. gini aja. Kamu itu di mana-mana. Setiap diskusi itu selalu numpang argumen lawan. Gak punya argumenmu sendiri. Udah Tritunggal dari mana aja ajarannya? Kita itu memandang Tritunggal antikristus dari dasar Alkitab. Tritunggal memandang kita percaya Jesus only bidat dari dasar Bapak gereja. Nah, yang benar yang mana? Jadi di sini kan ajaran Bapak surgawi vs ajaran Bapak gereja. Kamu mau pilih mana? Monggo. saya jawab? Kan berarti nalar berpikirmu sempit Malikil. Seakan-akan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu tidak bersumber dari Alkitab. Sementara Nah, kamu buktikan kalau pikiranmu bersumber. tidak punya dasar bapak-bapak gereja. Nah, buktikan dari Alkitab. Mengatakan Yesus kamu bukan Bapa. berdasarkan Alkitab, sementara Tritunggal berdasarkan bapak-bapak gereja, seakan-akan Iya, itu mana? menunjukkan Buktikan. bahwa bapak-bapak gereja tidak mendasarkan diri pada Alkitab. Iya, Itu kan buktikan. kesesatan Ada berpikir tidak? namanya Maliki.
Kamu tertulis yang di buktikan mana? Malikil, kamu yang menyatakan. Kenapa lawan bicaramu yang jadi kota untuk membuktikan? Kamu yang menyatakan. Kamu bicara Bapak Gereja pengajarannya dari Alkitab. Kan kamu berkata pengajaran Bapak Gereja dari Alkitab. Di Kamu mana tadi di Alkitab? menyandingkan pemikiranmu dengan pemikiran Bapak Gereja. Kamu bilang kamu dari Alkitab, Tritunggal dari Pak, Bapak Gereja. Ini orang ini nggak Buktikan bisa bahwa diskusi. apa yang diajarkan Bapak Gereja tidak dari Alkitab. Itu tugasmu karena kamu yang menyatakan itu. Oke. Saya buktikan. Oke. Di dalam Bisa Alkitab, diskusi nggak kamu ini Malikil? di dalam Alkitab tidak ada perkataan secara tekstual, secara tersurat, Yesus bukan Bapa. Tidak ada. Nah, Bapak Gereja itu dapat dari mana? Kan dari bisikan iblis. Coba kamu buktikan dari Alkitab kalau ada bahwa Yesus bukan Bapa. Bapak Gereja dapat dari mana Yesus bukan Buktikan Bapa? dulu Kan dari bisikan Tritunggal iblis. itu dari bisikan iblis. Buktikan. Oke, buktinya apa? Menolak Yesus Buktikan bukan Bapa. dulu dari bisikan Ya, iblis. itu- Buktikan. Aduh, Bapak Pak Gereja Marlon. mengajarkan Yesus bukan Bapa. Tidak ada dalam Saya Alkitab. mengajari kamu Malikil supaya berhati-hati bernarasi. Itu yang sedang saya ajarkan ke kamu ini Malikil. Supaya bicara itu punya poin, tidak sembarangan Malikil. Itu yang sedang Ya, saya lakukan kalau kepadamu. you sekarang buktikan di Alkitab di mana Yesus bukan Bapa. Ayo. Ya, Bang Marlon buktikan aja, kasih ayatnya, nanti Iya, kita buktikan uji. Diuji kan gampang gitu. Iya kan? Kalau nggak ada, berarti Bapak Gereja itu dibisikin oleh iblis untuk mengajarkan Marlon. Filipus dia, Bang Maliki. Filipus lah dia, Bang Edi. Ini Tritung ini manusia-manusia halu. Ajarannya semua halusinasi. Iya. Nggak ada Biasalah. Filipus. Telah sekian lama engkau bersama-sama aku. Jadi Tritunggal itu sama seperti monyet di Afrika. Orang-orang Afrika kalau mau menjebak monyet, mereka itu Sadis kamu Malikil. bukan gini kawan-kawan, nanti lihat nonton Narasimu itu videonya. sampai seperti itu loh Malikil. Sebentar, ini analogi benar loh. Analogi. Ini analogi. Di Afrika, Kamu untuk mencari Sebentar dulu ini lah. argumen. Sebentar dulu. Pak Di Marlon, Afrika, jangan nyerang pribadi Pak Marlon. Biarin Siapa saya yang nyerang selesai. pribadi? Coba. Coba Aduh. dibilang. Analoginya apa Bang Malikil? Coba Analoginya orang gini. Afrika gimana? ya oke. Kacau. Di Afrika, Coba Analogi Bang Malikil. dengar dulu. Yang ada hanya penghujatan dalam mulutmu itu Malikil. Di Afrika, orang mau menjebak monyet, mereka akan taruh kacang di dalam botol. Jadi ketika jadi botol itu diikat. Monyet itu memasukkan tangannya dalam botol, kan lurus kan masuk. Nah, ketika dia menggenggam kacang di dalam botol, kan jadi mengepal tangannya. Jadi tangan monyet itu tidak bisa keluar. Jadi ketika monyet itu sudah memegang kacang yang ada di dalam botol, dia nggak akan lepas sekalipun ada harimau, ada singa yang mau menerkam dia. Monyet itu tidak akan melepas kacang itu karena yang dia tahu pokoknya kacang. Sama dengan Tritunggal. Sudah tahu Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tritunggal tetap menggenggam, pokoknya Tritung. Jadi Tritunggal ini sama seperti monyet itu, pokoknya kacang. Sekalipun harimau, singa mau menerkam dia tidak akan lepas kacang. Seandainya monyet itu melepas kacang, maka tangannya akan keluar dari botol itu. Bisa nonton videonya, itu ada, itu lucu. Jadi Tritunggal sama seperti monyet itu. Jadi sudah tahu Tritunggal itu adalah doktrin yang membawa mereka binasa, tetapi mereka tidak mau lepas karena mereka berpikir pokoknya Tritunggal. Sama seperti monyet, pokoknya kacang. Gitu. Oke. Jadi Saya- Bang Malikil tadi bahas ayat Yohanes 8:23 itu bahwa jikalau engkau tidak mengenal aku, 24. kau akan mati dalam dosamu, bahwa akulah dia, gitu ya. Berarti Ya. nggak mengakui bahwa Yesus itu Bapa gitu. Maksudnya itu ya betul. Bang Malikil. Iya. Iya. Sesat itu Bang Tunsu. Jawabnya di ayat Sesatnya 27. itu. Coba. Jawabnya di ayat 27 jawabnya. Coba Apa tuh, baca Bang? ayat 27-nya. Ayat Kalau- 27 kalau ayat jawabannya. itu, Bang, dibuka dong Bang, biar paham Bang host. Jadi kalau saya ayat itu luar kepala saya hafal itu. Cuman 27-nya saya nggak hafal itu. Bang host Silakan, coba dibuka silakan. Bang Malikil. Dikasih ayatnya. Bang Herdi, lanjut. Saya nggak di depan layar, Bro. Oh ya udah, Tadi pokoknya depan itu. layar siapa ya? Iya. Ini bom. Lu dari tadi kan buka tuh coba bom nih, diam aja. Coba si bom-bom. kita sambut dulu nih.
new suborder apa nih, subordinat Pak Jody nih. Selamat siang Pak Jody. Selamat siang. Wah, Iya, luar biasa iya. nih. Oh. TikToknya lancar nih tumben nih. Iya, 1 Iya, jam iya. lagi rungkat ini di Bennett kayaknya nih. Waduh. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini Ya, yang punya. ada satu Filipus di sini soalnya. Gimana Pak Jody? Oh gitu, nggak apa-apa. Keluarin ilmunya, dikeluarin lah. Maksudnya bener-bener pemahamannya yang Iya, super luar biasa untuk mengkomparasi masing-masing punya premis atau punya tafsiran atau apapun itu kan. Mungkin Bang Neo mau tanggapin dulu tamu, kita persilakan nih Bang Neo. Oh baik, terima kasih ya. Nah memang yang saya lihat ini terutama ya mereka yang menarasikan dari apologet Tritunggal ya, itu memang disayangkan ya, disayangkan mereka tuh tidak menarasikan dari mana doktrin mereka. Nah, itu disayangkan seperti itu. Nah seharusnya pertama kali mereka tuh harus menyatakan bahwa mereka tuh doktrin mereka muncul dari eksegesis bapak-bapak gereja. Seharusnya begitu idealnya loh ya, idealnya. Tapi ketika saya menarasikan seperti ini, mereka tidak mau. Mereka akan selalu bilang bahwa kita berdoktrin dari Alkitab, gitu. Nah mereka yang tidak tahu tuh begini loh. Jadi bapak gereja itu memiliki warna doktrin ya di masa lampau yang kita kenal dengan homoousios. Nah itu tuh bisa jadi Alkitab itu memberikan konfirmasi ya bahwa homoousios itu benar gitu. Nah tetapi yang jelas itu mereka itu menarasikan dulu, oh saya itu mengikuti homoousios Nisea dari Athanasius. Nah ayatnya tuh seperti ini gitu. Inilah yang kita yakini sebagai doktrin utama dari homoousios gitu. Nah saya lihat itu hampir semua komal, hampir semua apologet itu rata-rata bahkan tidak tahu apa itu homoousios. Nah inilah yang membuat blunder ya, membuat kekalahan ya. Mereka yang menamakan diri apologet Tritunggal modern ini. Kemungkinan ya, tapi saya nggak tahu ya kalau itu saya keliru ya. Kemungkinan kalau diskusi dengan Bro Malikil ya itu ya cenderungnya akan selalu kalah terus. Gitu. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki pondasi yang salah langkah itu. Seharusnya disebutkan dulu, oh saya ikut homoousios Nisea. Homoousios Nisea tuh ini gitu. Sangat jelas, sangat clear. Skema teologinya seperti ini. Risalahnya risalah Tomos dari Paus Leo yang pertama, konsili Kalsedon. Jelas semua gitu. Tapi alih-alih mereka melakukan hal semacam itu, mereka melakukan blunder bahwa memiliki narasi dari Alkitab begitu. Nah, sehingga ketika gini gampang aja ya, misalkan ya seperti apologet Muslim ataupun dari Jesus Only bertanya gitu. Nah, lalu letak bapak gerejamu itu bagaimana begitu? Mereka kelabakan gitu. Jadi untuk menyusun narasi membenarkan bapak gereja, mereka tuh kelimpungan gitu. Nah inilah lucunya para apologet Tritunggal yang modern ini. Nah sebetulnya kalau mereka ya mengikuti warna doktrin sendiri yang mandiri, yang tidak berbasis bapak gereja, itu justru mereka tuh lebih lincah dan sebetulnya ya bisa ya dengan mudah ya menang melawan Jesus Only gitu. Lebih lincah, saya ikut Alkitab gitu. Contoh seperti yang zaman modern ini muncul ya dari komalnya Ibu Rini ya, itu Marcionisme yang sudah bangkit gitu. Itu jelas. Ya bahkan Bro Malikil kemarin juga agak males ya debat dengan orang Marcion begitu. Ini bukti bahwa kalau mereka tuh independen, ya menyatakan bahwa mereka hanya berbasis Alkitab. Ya Bro Malikil juga agak kelimpungan juga begitu loh. Saya simak sendiri. Nah inilah yang harus diikuti seperti kayak Bro Marlon dan teman-temannya itu.
Ikut saja Alkitab, ikut saja narasi dari teolog modern. Ya, kalian justru bisa mengimbangi apa yang dinarasikan oleh para apologet Jesus only. Ya, karena yang saya lihat ya berkali-kali, entah itu apologet Muslim, entah itu apologet Jesus only, gimana tentang narasi Bapak gerejamu begitu? Langsung gitu, nggak ngerti. Nah, ini yang terjadi ya, fenomena yang cukup aneh ya di zaman-zaman modern di Komal-Komal ini. Nah, kira-kira begitulah tanggapan saya, Bung Valen. Silakan lanjut. Ada yang mau tanggapin? Kalau nggak ada tanggapin, mungkin saya mau nanya. Jadi menurut Bang Neo ini yang mana yang lebih mendekati kebenarannya? Ya, kalau untuk menafsir hakikat Allah ya seharusnya kita ikut saja Bapak Gereja. Homosius Nisea. Sesimpel itu memang. Tapi kan ada masa kelamnya itu kan. Kenapa? Ada masa kelamnya kan tentang bapak-bapak gereja itu kan. Ya gampang kan, tinggal kita buat konsili lagi, kita anatema Athanasius. Apa susahnya? Belum Maliki gimana tanggapannya? Kan udah minta maaf Pak Judi, udah nggak ada lagi anatema sekarang. Oh bukan, maksudnya gini loh, kalau kita tidak setuju dengan eksegesis Bapak Gereja dari Athanasius, kan bikin konsili lagi untuk mengamandemen apa yang dinarasikan oleh Athanasius. Kan sesimpel itu gitu. Kalau konsili itu yang modern untuk mengamandemen belum ada, kan berarti yang lama itu masih berlaku. Kan Undang-Undang 1945 ya sebelum diamandemen ya tetap berlaku. Kalau mau tidak berlaku ya diamandemen, kan sesimpel itu. Power Rangers kan begitu, ada lima dulu, nih begitu 5 jadi 1 kan gitu. Hah? Bikin kita geram itu sebenarnya bukan pemahaman mereka yang tidak percaya Yesus Bapa, bukan. Yang bikin kita geram itu munafiknya itu loh, tidak jujur. Jadi kita kan mewartakan, ya kita mewartakan satu Yesus satu-satunya, nggak ada lain. Mereka komplain. Nah, komplain itu kan membuktikan secara akal dia komplain kita mewartakan Yesus satu, artinya dia komplain ada Tuhan lain kan selain Yesus, benar ya? Itu kenapa dia komplain? Karena dia berpikir bukan hanya Yesus Tuhan, ada Tuhan lain. Nah, itu dia komplain. Nah, ketika kita giring kepada Triteos, mereka teriak satu. Nah, itu paling jengkelnya, itu Tritunggal. Munafiknya itu yang bikin jengkel. Wah, gimana Pak Marlon? Wah, bahaya. Kalian lu kejam loh. Ya, nggak apa-apa. Masa dia doktrin mengatakan Bapak itu gereja kan, mau dikalahin Pak Marlon? dia mengatakan itu kan berdasarkan ketidakmengertiannya tentang Tritunggal. Biasa lah, bidat kan Ya, gitu. jadi posisi dia Bidat pada kan saat dia. ini sebenarnya itu membuktikan bahwa dia tidak paham Tritunggal. Jadi wajar-wajar aja kalau dia tidak Bukan menganut nggak Tritunggal. paham Bang Marlon, mungkin nggak mau ya bahasa itunya ya. Dia bukan nggak paham sih, pasti paham lah. Karena kan cerdas, orang kan pasti cerdas yang udah bisa begini. Cuman nggak mau mungkin gitu. Iya, Bang. kayaknya dia menolak untuk Pak Marlon paham sebenarnya. Tritunggal berarti ya? Iya, Paham nggak Pak mau. Marlon. Bukan paham sih, pasti paham lah. Cuman mungkin nggak mau. Ya, saya bisa bilang apa itu. kalau narasinya berdasarkan ketidakmengertian dia. Ya, itu kan saya anggap dia tidak mengerti, itu saja sudah. Jadi dia mau bilang apa juga ya, bagi saya dia tidak mengerti, itu aja. Di bagian Kalau mana Bang kira-kira Marlon, tidak mengertinya Bang Marlon? Di bagian mana kira-kira tidak mengertinya Bang Malikil ini sama Gini, Tritunggal? Bang? sekarang kita uji Marlon. Ya, Kita tanya uji. aja pandangan dia tentang Tritunggal. Oke. Yang dia sebutkan itu Oke. saya rasa Sekarang ini adalah ketidakmengertian. sekarang ya, begitu. posisi Bang Marlon sebagai orang yang paham dengan Tritunggal. Sekarang Bang Gini. Malikil coba di Kita uji ya. Marlon, kamu percaya Yesus Tuhan? Iya. Ayo saya Kita pengen uji. dengar. Marlon, percaya Yesus Tuhan? Jawab. Percaya. Oke. Kamu percaya Tuhan mati di kayu salib? Percaya dalam kemanusiaannya dia mati di kayu salib. Yang saya tanya, kamu percaya Tuhan mati di kayu salib? Dalam kemanusiaannya saya percaya Tuhan mati di kayu salib.
jangan mengaburkan. Saya Kamu nggak bisa kendalikan jawaban orang, Malikil. Itulah yang mengakibatkan ketidakmengertianmu. Oke, saya tanya, Oke. kamu percaya Tuhan mati di kayu salib? Dalam kemanusiaannya saya percaya dia mati di Oke. kayu salib. Berarti bukan Tuhan yang mati di kayu salib kan? Dalam kemanusiaannya saya percaya dia mati di kayu salib. Nah, ini yang saya bilang nggak jujur. Ditanya Nah, apa ini yang saya jawaban? bilang ketidakmengertianmu, Malikil. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan kan? Yesus Tuhan. Ya kan? kalau Tuhan. anggap Ya. aja dah, nggak usah dilihat dari sisi kemanusiaannya, ya sudahlah kalau emang dia Tuhan, dia mati gitu. Terus Iya. nextnya apa gitu, Bro Malikil? Gini, Misalnya oke, nextnya apa? Nextnya Questionnya. begini. Rata-rata Tritunggal ketika ditanya Tuhan mati di kayu salib, tidak, itu kemanusiaannya. Itu saya bikin jengkel itu. Jadi mereka, Yang bikin kamu jengkel itulah ketidakmengertianmu, Malikil. Nah sekarang kamu jelaskan coba. jadi yang mati itu Tuhan atau bukan? Coba kamu jelaskan. Dalam kedagingannya saya percaya dia mati di kayu salib. Berarti tubuh Tuhan mati, benar? Ya betul, kurang lebih Tubuh kesana. kemanusiaan Nah, oke. Itu manusia. kan? Itu kan? Iya. Saya tanya, yang mati tubuh Tuhan atau tubuh kemanusiaannya? Dalam kemanusiaannya, Malikil, kamu mau putar-putar bagaimanapun itu kalimatnya, kamu menolak mengerti. Itulah ketidakmengertianmu. Kalau jawabannya, Betul tadi. Siapa yang sampaikan kalau tadi ya? jawaban- Dia Bang menolak Malikil, mengerti ya, kalau itu betul. jawabnya kalau Lebih jawabnya cocok tubuh itu tadi Tuhan atau kalimatnya. Menolak kemanusiaannya, untuk mengerti, itu udah pas tadi kalimat itu. nggak, kalau tubuh kemanusiaan atau tubuh Tuhannya sama dah misalnya, terus kenapa nih Bang Malikil? Beda, karena kalau dia menjawab tubuh kemanusiaannya, jelas-jelas manusia itu tubuh itu bukan Tuhan. Tapi kalau dia mengakui tubuh itu Tuhan, gitu. Itu mereka, itu munafiknya di situ. Itulah ketidakmengertianmu. Ketidakmengertianmu di situ. Kalau Bang Neo gimana Bang Neo? Ya, tolong diulangi pertanyaannya. Ke kamar mandi tadi saya. Bang Neo percaya kalau yang mati itu Tuhan di atas, Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan betul. Tapi Tuhan Iya. sama Tuhan sama kalau buat kita. Ya, oke lah udah itu. Nah, Bang Neo percaya kalau yang mati itu Tuhan di atas kayu salib? Iya, betul. Kematian Tuhan, kematian Tuhan kan sama. Iya, tuh Bang Marlon tuh sama tuh. Gimana? Beda, dia Tuhannya. Dia tidak mau mengakui Tuhan. Coba tanya lagi. Yang lahir itu manusia apa Tuhan sih yang lahir? Weh, Bang Marlon. Suruh baca dulu Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu Tuhan. Iya, definisi kita tuh Tuhan sama Tuhan sama gitu. Itu problemnya Sama, gitu, oh Pak. iya. Hmm. Iya. Emang kita udah sepakat sama lah di situlah antara Tuhan dan Tuhan itu ya. Dari tadi ini Malikil tertawa di atas ketidakmengertiannya kan. Terus saya mau bilang apa coba? Karena dia menolak untuk mengerti, itu tadi kuncinya. Lanjutlah Yang lahir kawan-kawan, Tuhan. interogasi si Marlon, saya izin turun mau keluar sebentar. Iya, iya. Mental block namanya, mental block. Sebentar, Bro Malikil, sebelum turun boleh saya tanya dong, buat teman-teman di sini ada mumpung Kristennya ngumpul, saudara Kristen. Izin saya tanya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada saudara Kristen Bang Kenzo.
Pak Neo, nanti Bang Malikil dan Bang Marlon. Siapakah yang dikatakan oleh Yesus di sini yang disebut pembuat kejahatan meskipun menyebutnya Tuhan? Silakan. Saya mau keluar. Jawabannya di Yohanes 8 ayat 24 sampai 28. Baca di situ. Di situ jawabannya. Saya izin turun ya Bro Umar, saya mau keluar. Siap. Oke, makasih. Yohanes 8, berapa tadi Bang Umar? Yohanes 8 Jadi, 824 Dari ayat 24 ya, sampai dari 28. denominasi di sini ada neo subordinasi, ada tritunggal dan ada oneness. Kira-kira yang mana, Bang Malikil? Enggak Boleh ada disebut nggak? oneness. Enggak ada oneness. Enggak ada oneness. Oh, Kita oke. Jesus only ya. Jesus only. Oke. Oke, Bang Malikil just catat. Terima kasih. Dia nggak mau dibilang oneness tapi Jesus only. Kalau saya belakangan, mungkin Bang Neo dulu, nanti Marlon, ntar saya terakhir. Iya kan, kalau tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau untuk kita yang berpaham subordinat, jadi Tuhan dengan Tuan itu sama, ya bahasa Inggrisnya tuh Lord, ya Yunaninya, koinonnya tuh Kurios, Padoai, gitu. Enggak, pertanyaannya Mbak Tiara ini tentang Matius 7:21 itu gitu loh. Iya. Matius 7:21 itu apa gitu Itu untuk loh. orang Nanti, Tritunggal itu Bang Gensu. Untuk orang Tritunggal itu kayaknya. Ya, kan Untuk banyak Tritunggal. tiga. Iya. Jadi untuk tritunggal ya, Bang Umar ya. Waduh, Bang Marlon gimana nih? Gimana ini? Bahaya ini. Apanya gimana? Apanya bahaya? Matius 7:21 sampai 23 itu beberapa tadi untuk Tritunggal. Gimana nih pembelaannya? Yesus tidak mengenal loh, bahkan Yesus menyebutnya pembuat kejahatan, Tritunggal katanya. Silakan pembelaannya Iya. nih. Saya bukan pembelaan. Saya ajari bagaimana cara memahami suatu teks begitu. Kalau kamu betul-betul mau cari maknanya, ya kamu harus lihat konteks. Sependek pengetahuan saya, garis bawahi dulu ya, saya disclaimer ya. Sependek pengetahuan saya, ayat itu menerangkan bahwa kalau kamu hanya mengaku lewat mulutmu, tapi tidak dengan perbuatanmu, Tuhan tidak akan mengenalmu. Itu intinya di situ. Itu sependek pemahaman saya ya. Artinya kamu menyebut-nyebut Tuhan, tapi kalau perbuatanmu itu gak ada buahnya, tapi perbuatan tingkah lakumu tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, ya sama aja kamu gak akan dikenal Tuhan begitu. Kamu menyebut dengan mulutmu itu gak ada artinya kalau perbuatanmu itu nol. Sependek pengetahuan saya begitu pemaknaannya. Oke, Oke. sekarang saya Lanjut. jawab. Saya di sini saya condong ke Marlon. Di garis bawahin perkataan Yesus, engkau yang membuat kesesatan. Sesat gitu loh. Sesat itu kan banyak versinya. Sesat dalam hal apa? Dalam perbuatan kah? Nah, itu yang diterutamakan gitu. Yang poin-poinnya tuh tangkapnya tuh di situ gitu loh. Makna pengertian di situ. Bukannya kita yang menuhankan Yesus bahwa dia itu Tuhan. Emang dia Tuhan kok. Tetapi kan di garis bawahin sesatnya itu loh. Sesatnya apa sih? Modelnya apa? Ya tinggal kita cari aja apa sih sesatnya. Nggak benar. Bagaimana tanpa perbuatan imannya itu seperti apa? Ah, itulah poinnya di situ. Bukan masalah kita, masalah Tuhannya itu. Emang dia Tuhan kok. Iya kan? Kan begitu cara pandangnya. Mau dikemanain juga dia emang Tuhan. Dia udah emang Tuhan juga. Nggak mau dibulak-balik juga dia udah emang Tuhan. Gitu. Cuman kan poinnya kan disesat sini. Sesatnya dalam hal apa? Kelakuannya kah atau apanya bla 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 ini. Nah, itu kan yang kita lihat di situ. Yang Tuhan lihat kan di situ. Nah, saya lebih setuju ke Marlon di sini. Ya. Oke, saya Itu sih, tanggepin Mbak Tiara. dikit. Bukan Tiara, saya Lona Ana. Bukan Tiara. Oh ya Lona. Lona, ya, Mbak Lona. Ya ini nih. Ya Lona itu aja. Saya condong ke apa? Ke Marlon. Oke, tapi kita coba kita simak dulu. Kalau kan yang menyebut Yesus Tuhan itu kan saudara kekristenan ya, bukan kami Muslim lah. Di sini kan ada Pak Kenzo, ada Pak Neo, ada Bang Marlon, tadi ada Bang Malikil. Betul. Nah, berani nggak misalnya menyebut yang dimaksud Yesus di Matius itu tadi adalah misalnya
itu tuh si Neo, atau itu tuh si Tritunggal, atau itu si Oneness, atau itu Jesus only, atau Unitarian, atau apa gitu. Karena kalau jawaban Bang Marlon tadi adalah itu, ya, di sini jelas kok mereka berbuat. Di Matius 7 ayat 22 disebut, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Artinya ini kan perbuatan, tidak hanya iman. Mereka bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ya, jadi artinya mereka berbuat. Kalau hanya beriman saja tidak, karena di dua-dua ini jelas ada perbuatan di sana. Silakan. Ya itu kan salah satu perbuatannya dengan nama Yesus. Semua kita yang beriman kepada Tuhan Yesus menggunakan nama Yesus. Nah, berbicara sesatnya kan di sini, kan digaris bawahin di situ. Ya kan, semua umat Kristen yang iman Kristiani pun akan memakai nama Yesus untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan seperti apa. Tapi digaris bawahin sesatnya bagi mereka yang menggunakan nama Yesus ini masuk kategori sesatnya di mana gitu loh. Ini kan kita harus pisahin dulu. Iya. Oke, silakan. termasuk Ya, termasuk Bang Neo mungkin tanggap sebagai apa? Ya, maaf, silakan. Iya, silakan. Ya, Bang Neo Ucok mungkin ada tebas. tanggapannya dulu. Bang Ya, Ucok baik. oten lo dia. Gantian lah, Bang Ucok. Baik, jadi gini loh. Jadi apa yang dipikirkan oleh Mbak Lona dengan yang dipikirkan kita tuh beda. Nah, betul. Makanya tuh saya tuh selalu ngomong, kita itu memiliki tata tertib teks gitu ya. Kalau misalkan ada yang mengamandemen Lord itu menjadi Tuhan, ya enggak apa-apa. Tetapi kita jelaskan itu adalah hasil amandemen LAI. Gitu. Itu aja. Enggak apa-apa. Yang penting kita jelaskan itu amandemen LAI. LAI mengamandemen Lord yang maknanya itu Tuhan dijadikan Tuhan. Nah, sehingga pihak luar itu menerjemahnya kan begini. Pada hari terakhir penciptaku, aku sudah bernubuat demi namamu gitu. Nah, di mata apologet Muslim, Mbak Lona tuh seperti itu. Iya. Gitu loh. Kok di mata Mbak Luna seperti itu? Ya karena kita ini tidak tertib di dalam teks. Nah, siapa yang berseru-seru bahwa penciptaku, bukankah aku bernubuat demi namamu? Siapa yang bilang begitu? Nah, sebetulnya di dalam realitas itu ya nggak ada. Ya, kenapa kok menurut Mbak Luna seperti itu? Ya karena kita tidak tertib teks. Tekstualnya. Oke, Ya, saya kalau- tambahin dikit ya, Pak. Jadi gini, apa yang saya pertanyakan dari Matius 7 ini sebenarnya ketika kita memandang Yesus itu sebagai apa gitu. Karena faktanya di dalam kekristenan sendiri kan ada banyak doktrin ya terkait dengan ketuhanan Yesus sendiri. Mulai dari Oneness, Jesus only, Unitarian, Neosubordinasi, Trinitas. Nah, warna doktrinnya kan sudah berbeda-beda. Nah, maksud saya mau mengarahkan ke sana. Dengan begitu banyak warna doktrin itu, ya, manakah yang kira-kira ditolak Yesus menggunakan berdasarkan ayat Matius 7 21 sampai 23 ini gitu. Apakah yang memang memandang Yesus adalah sebagai Trinitas, salah satu Tuhan anak ya, God Son, ataukah yang memandang Yesus sebagai Bapa itu sendiri, Jesus only, ya, bukan lagi oneness, tetapi hanya Yesus saja yang ada, ataukah Yesus adalah Bapa, ataukah seperti Pak Neo subordinasi ini, gitu, yang memang mengakui, ataukah Unitarian yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa dan Yesus itu adalah utusan. Itu maksud saya mengarahnya ke sana. Silakan. Ya. Jadi kalau kalian baca yang di halaman terakhir itu, nyalah kalian pembuat kejahatan. Itu kalau nggak salah, garis bawah. kalau nggak salah Jelas itu sekali. King James versionnya tuh lawless, ya lawless. Jadi memang seharusnya itu terjemahannya tuh lebih kaya lah begitu, jangan pendek begitu. Enyahlah kalian yang tidak mengerti tatanan hukum. Nah,
Oh, itu originalnya ya? Itu originalnya ya, Bang? Iya, seperti itu. Hukum itu berbicara Membuat apa? Hukum itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan. Betul gitu, Bang Neo? Iya, jadi seharusnya, saya ngomong seharusnya ya, ini seharusnya, enyahlah kalian sekalian pelanggar tatanan hukum. Jadi Bukan pembuat kejahatan ya. Tuhan, Tuhan gitu nggak ada. Jadi bukan konteksnya ke sana. Jadi yang diusir di situ adalah enyahlah kalian pelanggar tatanan hukum atau lawless. Nah kemudian terjemahannya tuh pendek sekali, ya mungkin irit tinta atau bagaimana saya nggak tahu. Ya akibat irit tinta inilah ya menyebabkan beberapa orang salah menafsir. Menafsir, betul. Jadinya kriminal ya Bang Dodi ya. Kenapa? Jadi Kriminal begini, gitu Lona. Pembuat kejahatan Saya kan nih, sama dengan kriminal. Iya, saya ini katakanlah pure ya, murni gitu. Saya menggunakan nama dia, memanggil dia Tuhan. Apakah saya tanpa without membuat melanggar hukum itu ya? Apakah nanti saya diusirkan? Enggak. Karena konteks yang dibawanya ini saya nggak masuk dalam kategori pembuat kejahatan ini gitu. Begitu Bang Neo. Ya. Lah kalau di situ lawless ya, pelanggar tatanan hukum, ya Nggak ada- sudah. Nggak ada, Hukum nggak ada itu ya. pelanggaran di situ. Ya hukum itu kan ya Iya. hukum yang berlaku di negara kita Maaf apa? teman-teman. Maaf teman-teman, saya izin turun dulu. Saya mau cari Malikil ke kuburan Sabilian dulu ya. Saya izin turun. Makasih. Oke, Bang. Iya, silakan, silakan. Masih panas nih Bang Marlon. Masih panas nih Bang Marlon. Bang Marlon. Poinnya di situ itu Mbak Lona, itu simpel sih sebenarnya. Iya. Bukan masalah Tuhan-Tuhan atau Tuan-Tuan. Jadi itu hanya karena konteksnya itu bukan irit poin tinta centernya bukan di saja. situ. Jadi kenapa kok banyak salah paham ya, karena terjemahan itu irit tinta. Ya, lalu kemudian kita kan harus bertanya, lo kenapa ini LI kok irit tinta? Ya saya nggak tahu dong. Ya seharusnya komplit dong. Enyahlah kalian pelanggar tatanan hukum. Memang di King James-nya kan lawless, gitu kan, pelanggar tatanan hukum. Jadi yang diusir itu adalah mereka yang melanggar tatanan hukum, bukan yang berseru bahwa Yesus itu Tuhan atau Tuan. Gitu. Kayak ginilah Mbak Lona, bahwa ya, kayak ginilah bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bahasa alegorisnya, bukannya kalau kita menafsirkan duduk di sebelah kanan itu ada dua sosok, begitu. Ya Nggak ada kan. hubungannya Jadi sama- kalau kita memahami Wah. secara Wah, ini bisa berantem Enggak, sama ini, Pak Joni. ini analoginya, analoginya, Tapi ini keliru. analoginya kan Nggak ada Enggak, hubungannya. analoginya kan bukan berdasarkan bahwa duduk di sebelah kanan itu ada dua sosok yang duduk gitu loh. Ya kan, kalau kita memahami dengan apa Kristen Mesianik yang dulu bangsa Yahudi memahami sebelah kanan itu dengan arti kata sebelah kanan itu melambangkan otoritas, kekuasaan, kemuliaan kan, kehadiran Allah itu. Bukan berarti dia duduk itu, kalau kita bayangin duduk, kalau kita tahu bahwa Allah itu roh, bagaimana roh itu duduk sih? Di sebelah kanannya itu apa sih? Memahaminya apa sih? Seperti apa? Mana tuh Pak Jody? Jauh. Mana tuh Pak Jody, weh? Ya kan? Ya kan seperti bangsa raja-raja Yahudi, raja-raja Daud itu kan dia membangun bait Allah, apa kerajaannya itu ada dia ada di sebelah kanannya bait Allah itu kan, berbicara tentang kanan juga kan, sebelah kanan gitu. Itu kan melambangkan bahwa Allah hadir di situ gitu loh, kekuasaan gitu loh, ada kehadiran, ada kekuasaan. Tapi bukan yang kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanan, waduh berarti duduk di sebelah kanan berarti ada dua sosok nih kan begitu. Iya kan? Kan seperti itu. Kalau yang di sini kan bicara lawless gitu loh. Lawless. Emang nggak? Kalau cek beda sama Pak Jody dong. Iya nggak apa-apa kalau kita berbeda kan nggak apa-apa gitu loh. Kalau Pak Jody memahami bahwa di situ ada dua sosok ya is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau secara
pemahamannya bangsa Yahudi, cara memahami arti sebelah kanan itu, ya itulah yang harus kita paham, pemikiran orang-orang Yahudi Tapi itu nggak ada tentang hubungannya masalah. dengan Matius 7:21-11, nggak ada Oh, hubungannya. nggak ada hubungan. Ini cuma analoginya aja itu, Bang. Saya menganalogikan cara kita memandang gitu kan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Nih, Ya, ada Pak shalom. Jody. Waduh, ini bahasa apa nih yang tertulis ini?